Jumpa lagi di Skuter Custom. Nah, kali ini saya akan bahas untuk penggantian rotor ya. Rotor untuk magnet Vespa. Nah, sebelumnya saya udah ganti nih rotornya dengan rotor yang baru. Ini rotor yang lamanya udah saya ganti dengan rotor yang baru ini. Tapi pada waktu dipasang, ya kan, pada waktu dipasang ternyata pengapiannya jadi nggak jelas ya. Pengapiannya jadi kayak tersendat-sendat gitu ya, kayak istilahnya berbet, atau bisa juga istilahnya timing pengapiannya jadi nggak pas ya. Kenapa jadi nggak pas? Karena jadi si mesinnya tuh nyalanya jadi nggak normal, jadi tersendat-sendat. Nah, setelah saya cek itu, saya bongkar lagi ini si rotornya, saya bandingin dengan yang rotor yang lamanya ya. Nah, sekarang kita deketin ya biar tahu letak permasalahannya ada di sebelah mana, ada di bagian mana. Nah, sekarang kita cek dulu nih, ini bagian, nah ini bagian rotor yang masuk ke as ini ya, as dari krek as. Nah, ini bagian dudukan sepi magnetnya nih sebelah sini. Nah, ini kita tandain dulu. Ini rotor yang lamanya ya, ini rotor yang lamanya. Jadi kita tandain dulu sebelah sini. Ini sepi magnet. Dudukan sepi magnet sini. Terus kita garis ke bawah. Nah, dia di sini. Kita terusin garisnya. Nah, dia posisinya di sini. Terus kita tandain juga ini bagian diameter rotor yang mulai membesar, istilahnya dia mulai membesar. Ini bagian yang akan mendorong si sepatu platina itu untuk mulai ngebuka. Nah, dia ada di bagian sini. Ini bagian yang akan mulai membesar atau mulai nantinya akan mulai membuka si sepatu platina. Nah, ini jaraknya segini ya. Terus kita lihat dari rotor yang baru. Nah, ini dudukan sepi magnetnya. Ini kita tandain di sini. Kita bikin garis juga ke bawah. Kita terusin juga garisnya ke bawah seperti ini. Terus bagian sama diameter rotor yang mulai membesar di sebelah mana? Ini sebelah sini nih. Ini kita tandain sini. Nah, sekarang kita lihat ya, kita bandingin ya. Ini bagian dari rotor lamanya. Ini garisnya di sini. Ini bagian dari garis sepi magnet ya. Kita lurusin, kita bikin garis tadi. Nah, posisinya di sini. Nah, lubangnya untuk lubang paku rotornya di sini. Nah, sedangkan si rotor yang baru, nah ini lubangnya dari posisinya di sebelah sini. Padahal seharusnya kalau harusnya sama dengan yang rotor lamanya, posisi lubang harusnya ada di sebelah sini. Sebelah sini. Pakai biar enak. Seharusnya ada di sebelah sini. Nah, jadi kenapa jadi pengapiannya nggak jelas atau nggak normal, itu karena memang beda dari ininya, nggak presisi ya, untuk pembuatan si rotor yang baru ini. Kualitas si rotor yang baru ini jadi menurut saya kurang bagus. Nah, untuk solusinya nanti lubangnya akan kita pindah, kita bikin lubang yang baru sebelah sini. Nah, sekarang kita akan ukur dulu antara posisi si dudukan sepi magnet sampai ke bagian diameter rotor yang mulai membesar ya. Diameter mulai membesar kita ukur, kita samakan dengan rotor yang baru, apakah sama. Jadi biar kita nggak mau bajir ya, istilahnya kita nanti udah repot-repot pasang ternyata hasilnya tidak bisa maksimal ya. Nah, kita ukur dengan penggaris sigmat seperti ini. Nah, jaraknya segini dapatnya. Kita kunci.
terus kita ukur dengan si rotor yang baru. Nah, oke, jaraknya udah sama ya, ini jaraknya sama persis. Nah, jadi istilahnya antara si dudukan sepi magnet ke diameter yang mulai membesar ini jaraknya udah sama sebenarnya dengan yang rotor lamanya. Terus kita lihat dari mulai diameter rotor mulai mengecil ada di sebelah mana. Nah, kita tandain ada di mulai mengecil nih, ada di sebelah sini. Oke, terus dari rotor yang lamanya sama kita kasih garis. Nah, terus kita ukur jaraknya, kita buka lagi, kita ukur lagi jaraknya. Kita ukur dari dudukan sepi magnet ya, sama tadi dudukan sepi magnet ke bagian yang sudah kita tandain, atau istilahnya ke bagian dimana si diameter rotor mulai mengecil. Nah, jaraknya dapatnya segini, kita ukur juga ke rotor yang barunya gini. Nah, hasilnya juga sama. Jadi istilahnya untuk kondisi si diameter rotornya ini sebenarnya jaraknya pertemuan antara si sepatu platina mulai terbuka sampai si sepatu platina mulai menutup lagi, itu jaraknya udah sama. Jadi dengan si dudukan sepi magnet juga istilahnya jaraknya udah sama. Jadi tinggal kita rubah si posisi lubang paku rotornya. Jadi ya seperti ini ya. Jadi kalau si rotor yang lamanya posisi lubangnya ada di sebelah sini, tapi rotor yang baru lubangnya ada di sebelum, yang di sebelah sini, sebelah kiri. Kalau ini posisi lubang paku rotornya ada di sebelah kanan, tapi ini yang barunya ini posisi ada di sebelah kiri. Jadi nanti kita hanya rubah bagian di lubang paku rotornya, kita bikin lubang yang baru di sebelahnya sini. Nah, untuk caranya teman-teman simak terus videonya ya. Sekarang kita akan mulai melakukan pemasangan rotor yang barunya ya. Kita bikin lubang yang baru di sebelahnya. Nah, caranya sekarang kita rotor yang lamanya kita pasang dulu. Sebelumnya posisinya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kita pastiin dulu, kita kunci dulu sementara pakai baut untuk menandain posisi si garis dudukan sepi magnetnya ada di mana ya. Kita pasang dulu sementara dengan menggunakan baut, pakai 2 baut aja cukup. Satu lagi biar lebih paten hasilnya nanti. Udah seperti ini. Nah, sekarang kita cek untuk posisi sepi magnet. Nah, itu ada di sebelah situ dia. Pakai penggaris kita lurusin. Nah, jadi bagian magnetnya kita tandain. Nah, hasil yang sudah kita kasih tanda garisnya di sini ya teman-teman. Jadi posisi nanti seperti ini. Nanti untuk pemasangan rotor yang barunya posisi garis sepi magnetnya juga nanti kita sesuaikan dengan ini. Kalau udah selesai seperti ini, tinggal kita copot. Kita lepas lagi si bautnya ya. Oke, sudah terlepas. Nah, sekarang tinggal kita pasang si rotor yang barunya. Untuk menentukan posisi
lubang yang barunya ada di mana. Nanti tinggal kita bor ya. Di ini. Nah, ternyata hasilnya di sini. Nah, untuk nih dudukan sepi magnet di sini. Nah, saya lurusin dengan garis yang kita buat tadi. Ini yang udah kita buat dari bekas rotornya yang lama. Sudah kita tandai, kita garis. Posisinya ada di situ. Nah, bagian ini nanti kita kunci dulu nih si rotor yang barunya, biar enak nanti pada waktu proses pembuatan lubang yang baru. Jadi kita bor nanti, ini kita kunci, jadi biar lebih presisi hasilnya nanti ya. Seperti ini. Kita kasih tanda juga biar nggak bergeser si posisi rotornya. Gini udah pas, mantap. Nah, untuk cara ngoncinya si rotor ini biar gampang pada waktu proses pengeboran tidak bergeser-geser. Nah, saya pergunakan ini baut yang panjang sama ring yang lebar. Ini kita masukin ke bagian bawah sana dulu ya, seperti ini. Kita pastikan posisinya masih benar-benar pas, tidak bergeser. Oke, udah seperti ini, tinggal kita kunci si bautnya pakai plat ini, plat memanjang seperti ini, ada lubangnya. Nah, bagian ini agak nongol si rotornya nih, ini nanti kan untuk pemasangan ringnya ini, kenapa dia masih nongol. Jadi bagian ini kita ganjel biar untuk ngunci si platnya ini ya. Nah, bagian kiri sama kanan kita kasih ring seperti ini, si ring. Selanjutnya kita masukin si platnya ya. Udah, tinggal kita masukin ring terus more, kita kunci, nanti kita kencengin dengan ini ya kuncinya ya. Udah, tinggal kita kunci. Ini saya pakai baut ukuran 10 mili atau biasanya baut 14 ya, baut kunci 14. Tinggal kita kunci, kita kencengin benar-benar kenceng. Jadi kondisinya biar si rotor ini pada waktu dibor nanti pembuatan lubang yang baru tidak bergeser, lebih enak pada waktu proses pengeboran. Oke, sudah selesai seperti ini. Kita cek lagi, kita pastikan posisi si dudukan sepi magnetnya masih pas, lurus dengan si garis spidol ini, masih udah pas seperti ini. Sekarang tinggal kita bor. Oke teman-teman, untuk pemasangan rotornya nanti saya akan pergunakan baut ya, baut model seperti ini, baut model kancing ya, atau baut buton. Jadi kenapa saya pakai ini, jadi biar lebih terlihat cakep ya, lebih keren. Nanti kita bor lubang yang baru akan kita bor, terus nanti kita bikin drat. Nanti akan kita bikin drat ukuran baut ini ya, ini baut 5 mili. Nah, ini kenapa 5 mili, karena ini diameter lubangnya dari magnet yang lamanya ini 5 mili ini. Jadi nanti kita pakai baut ukuran 5 mili. Jadi nanti kita bor. Untuk mata bornya kita pergunakan mata bor 4 mili ya. Jadi untuk proses awal pembuatan drat ukuran 5 mili dengan alat tap M5 ya, 5 mili. Nah, nanti kita bor dulu dengan mata bor ukuran 4 mili ini. Setelah selesai kita bor, baru kita lakukan pembuatan dratnya ukuran 5 mili. Nah, ini alat tapnya. Oke teman-teman, biar hasil pengeborannya ini presisi pas di tengah, ini kita kasih jalur dulu dengan paku ya. Pastikan posisi pas di tengah dulu, kita ketok ya.
jadi lebih enak pada proses pengeboran ya. Ini kita bor bagian lubang yang terlihat ini yang tidak kena plat besinya ini, jadi kita bor bagian 4 bagian ini dulu ya. Sudah tinggal kita bor. Sekarang kita persiapkan dulu ya mata bor dengan bornya. Ini mata bornya kita pasang. Teman-teman juga bisa menggunakan ini bor tangan ya, bor manual yang tangan, tidak menggunakan bor duduk ini juga bisa. Kita kunci dulu. Nah, biar enak pegangannya, biar posisinya sejajar sini, tidak goyang-goyang. Bisa Pak, ini saya masukin ini lakban nih, kita pasin dulu posisi. Nah, cukup, tinggal kita mulai pengeboran. Lanjut ke lubang yang lain. Satu lagi, jadi kita bikin 4 sisi dulu. Kita bikin dratnya, terus kita pasang dulu bautnya buat ngunci ya. Jadi nanti si baut yang membantu untuk kunci si rotor ini bisa kita lepas, karena rotornya udah terkunci dengan baut yang udah kita pasang ya. Sudah selesai, tinggal kita bikin dratnya. Oke, dari keempat lubang yang kita bikin tadi, sekarang kita bikin dratnya ya. Ini sudah kita pasang atapnya, kita kasih pelumas dulu, tinggal kita bikin dratnya pelan-pelan. Kita pastiin posisinya benar-benar di tengah, cek dulu. Kalau udah pas tengah tinggal kita lanjutin. Kalau dirasa berat kita putar balik ya, pelan-pelan kita putar balik, itu seterusnya ya, sampai benar-benar tembus ke luar. Oke, sudah ya, kita keluarin, bersihin bekas badan dratnya. Lanjut kita ini di sebelahnya. Oke, sudah selesai 4 lubang. Setelah itu prosesnya ini kita kunci dulu nih, kita masukin baut-bautnya. Nah, untuk baut model seperti ini biasanya menggunakan kunci L ya. Udah selesai, tinggal kita buka ini baut pembantu buat penahan rotornya. Terus nanti proses selanjutnya tinggal kita bikin lubang di tempat yang lain ya. Nah, seperti ini proses selanjutnya, tinggal kita bikin lubang juga di keempat lubang yang lainnya ini ya.
Terus nanti sama kita bikin drat juga bagian ini, jadi nanti full sama semuanya pakai baut seperti ini semuanya. Sekarang kita lanjut ke pengeboran keempat lubang yang lain tadi ya. Sudah selesai, tinggal kita bikin drat juga di 4 lubang ini tadi. Sudah selesai satu. Lanjut ke lubang yang di sebelahnya. Oke, pembuatan drat udah selesai semua ya. Ya, kita buka lagi alat tapnya, kita bersihin sisa-sisa kotoran pembuatan ini dratnya. Udah selesai semua seperti ini, tinggal kita buka-buka ini baut-bautnya. Nanti tinggal kita bersihin bekas-bekas kotoran yang sisa pembuatan drat yang nempel di magnet, kita bersihin dulu. Setelah itu baru benar-benar kita pasang nih semuanya, bautnya, rotornya kita pasang, baut-bautnya semuanya kita pasang. Nanti ringnya ini juga kita pasang. Kita lepas dulu rotornya, kita bersihin. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi hasilnya kita bikin lubang-lubang baru sesuai dengan kondisi rotor yang lamanya ya, jadi biar presisi pada waktu pemasangan dan si pengapiannya bisa normal kembali. Ini sisa-sisa yang di magnet kita bersihin. Biasanya karena ini bahannya dari besi, jadi dia akan ada nempel di magnet ya. Sini kita ini pakai kuas. Oke, sudah bersih. Nah, ini udah selesai, tinggal kita rakit rotornya, bersihin dulu nih. Siapkan dulu baut-bautnya, ring, terus kita pasang nih rotornya nih. Sini, terus kita pasang nih ringnya nih, masukin bautnya. Ya, kita kencang-kencangin ya. Ini udah terlihat cakep ya, dengan menggunakan karburatornya kita ganti dengan baut ya, baut model ini kunci L. Oke, tinggal kita kencangin. Kita ketok-ketok dulu biar padat. Kencangin lagi. Sudah selesai, hasilnya seperti ini. Nah, untuk proses selanjutnya ini biar baut-bautnya ini kenceng dan nggak mudah copot, ini bagian ujung sisa baut yang keluar ini kita ketok-ketok ya, kita ketok-ketok, kita bikin mekar gitu, jadi biar
Misalnya dia lebih ngunci si rotornya ini, jadi fungsinya nanti biar bautnya itu nggak mudah copot, nggak mudah kendor ya. Jadi sekarang tinggal kita ketok-ketok bagian itu biar lebih paten, lebih kuat lagi. Sebaiknya di bawahnya kita alasin dengan ini ya, plat besi, jadi biar lebih mantap, lebih kuat. Pindah di seberangnya. Kapan sudah semua ya teman-teman, hasilnya seperti ini, sudah mantap, sudah kuat, kenceng. Sekarang kita akan pasang, kita tes ya, kita tes apakah dia benar-benar normal. Kita pasang, ring sama murnya kita pasang, kita kencengin. Seperti ini ya teman-teman, terlihat cakep pakai gantinya paku rotor dengan baut model kancing gini, baut kunci L. Kita akan tes nyalakan ya, semoga hasilnya mantap, normal. Oke, sebelum dinyalakan kita pasang dulu nih tutup kipasnya biar aman. Biar nggak geter, kita pasang nih 3 bautnya. Tinggal kita tes. Oke teman-teman, untuk perbaikan rotor yang menurut saya sebelumnya sebagai produk yang gagal sudah kita lakukan, udah kita pasang, kita coba nyalain mesinnya, udah nyala normal, tidak ada gejala-gejala berebet-berebet atau seperti timing pengapian yang nggak pas gitu. Jadi sekarang udah bisa nyala normal. Nah, untuk selanjutnya sebaiknya setelah dilakukan penggantian rotor itu dilakukan setting timing pengapiannya lagi ya, jadi biar lebih pas dan lebih enak lagi ini nyala mesinnya. Jadi kalau saya biasanya kalau setelah melakukan penggantian rotornya biasa saya lakukan setting timingnya lagi, setting pengapiannya lagi, jadi biar lebih mantap lagi. Nah, untuk cara setting pengapian itu teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya ya, saya jelaskan secara lengkap untuk cara setting pengapian dari Vespa jenis Platina. Oke teman-teman, untuk video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.